Turn around. Like that. Huh? Don't. It's getting serious on this track, fam. Hai Shotker, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Di pertemuan kali ini kita berfokus pada dua orang pria di mana profesinya sangat bertolak belakang. Fokus pertama bernama Bruce yang rela menjadi penjahat untuk menyelamatkan keluarganya. Lalu kartel Kolombia bernama Spider menjalankan misi melalui Meksiko untuk penyelundupan narkoboy ke Amerika Serikat dengan cara menyandra gadis-gadis cantik bahkan perdagangan seks. Ini sangat menarik filmnya, film Narkosup yang disutradarai oleh Saoirse Willing dan telah rilis pada tahun 2021. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Di awal shot kita melihat dua gadis cantik yang sedang mabuk-mabukan pada sebuah bar tanpa mereka sadari jika dirinya sedang diperhatikan oleh seorang pria berkacamata. Pada saat kedua perempuan ini hendak meninggalkan bar tersebut, tiba-tiba pria berkacamata itu menghampirinya lalu menyekapnya. Film pun baru dimulai. Terlihat pasangan suami istri bernama Bruce dan Rebecca sedang siap-siap untuk menanam jagung di atas kasur. Ternyata anak mereka yang bernama Ellie tidak sengaja membuka pintu kamar dan langsung menyaksikan mereka berdua. Dan ya, karena Ellie adalah anak yang mengerti kondisi, ia pun pamit untuk bermain ke rumah temannya. Pada saat Ellie telah keluar rumah, Bruce dan Rebecca pun melanjutkan penanamannya. Pada saat jagung Bruce sudah mulai tertancap, tiba-tiba Rebecca mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumahnya. Bruce pun langsung keluar mengeceknya. Ternyata itu adalah anggota Bruce yang datang membawa informasi jika telah terjadi penculikan terhadap dua orang gadis, dan Bruce meyakini jika kejadian itu ada kaitannya dengan kartel narkoboy yang bernama Spider. Mendengar berita buruk itu, Bruce tentunya langsung merasa khawatir dengan anak dan istrinya. Keesokan harinya di South, Bruce mengajak Ellie terbang ke Washington untuk menemui kepala DA yang bernama Tuan Ford. Dan sebelum melangkah jauh, kita perkenalan dulu mengenai profesi Bruce, di mana Bruce ini bekerja sebagai anggota DA atau lebih dikenal lembaga penegak hukum federal yang bertugas memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoboy di Amerika Serikat. Tanpa pengetahuan Bruce, ternyata Spider telah menangkap Tuan Ford lalu menginterogasinya pada sebuah gudang untuk mengetahui di mana kediaman Bruce, karena satu-satunya cara Spider untuk meloloskan penyelundupan narkoboynya ke Amerika Serikat yaitu adanya bantuan langsung atau kerjasama dengan Bruce sebagai anggota DA yang sangat handal. Tetapi karena Tuan Ford tetap menutup mulut perihal keberadaan Bruce, Spider pun tidak segan-segan menyiram wajahnya menggunakan air aki. Put your head back. Oh, yes, sir. There she is. Berselang beberapa saat shot, tiba-tiba seseorang datang dari luar dan ternyata itu adalah Bruce. Here, my gun pointed at your head. Hey, Bruce. He's gone, huh? Setelah Spider meloloskan diri karena bantuan anggotanya, Bruce pun membawa Tuan Ford keluar gudang untuk memikirkan misi selanjutnya perihal pencegahan transportasi narkoboy Spider ke Amerika Serikat dan untuk menyelamatkan para gadis-gadis yang telah disandranya. Di sini kelompok Spider sedang mempersiapkan paketan yang akan segera dikirim ke Amerika Serikat di salah satu gudang rahasia miliknya. Selain itu, mereka juga membawa dua gadis sandera yang telah diculik di awal film sebelumnya, Sot. Sebelum berangkat, Spider terlebih dahulu mencicipi kedua gadis itu di atas mobil. Setelahnya mereka pun meninggalkan gudang tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Sot, ternyata Spider dihadang kelompok polisi Meksiko.
Melihat kesempatan, gadis yang berbaju merah mencoba melarikan diri tetapi dengan cepat Spider keluar mengejarnya lalu menariknya kembali masuk ke dalam mobil. Pada saat Spider hendak naik, ternyata dari belakang ia tertangkap basah. Ia pun langsung menghubungi bos besar kartel Colombia yang bernama Plon. Lalu di sini Plon langsung memerintahkan kedua polisi itu untuk membebaskan Spider karena ternyata Plon telah bekerja sama dengan kepolisian Meksiko. Setelahnya Spider pun diantar langsung oleh kedua polisi itu untuk terbang ke kediaman Plon di Colombia. Lalu di sana mereka berdua membahas bagaimana paketan itu agar bisa tembus ke Amerika Serikat. Dan keputusan akhir, Plon memerintahkan Spider untuk menangkap Bruce atau anggota keluarganya. Bruce, something's happening. Hold on. What was that? Setelah Bruce mengetahui jika anak dan istrinya telah diamankan oleh kelompok kartel Colombia, ia pun langsung bergegas untuk menemui Spider sementara Spider sedang asik menanam jagung dengan ladies aduhainya. Ini jagung guys, ditanam di kebun sendiri. Disingkat cerita Nisot, kini Bruce telah menemui Spider. Di pertemuan mereka telah terjadi negosiasi besar-besaran di mana Spider meminta Bruce bekerja sama untuk mengekspos misi terakhirnya ke Amerika Serikat karena Bruce lah satu-satunya orang yang dipercaya bisa menembus masuk Amerika Serikat untuk perdagangan narkoba terbesar di Colombia. Sebelumnya Bruce sempat menolak kerjasama tersebut tetapi karena Spider mengancamnya, ia pun terpaksa menerima segala keputusan demi keselamatan istri dan anaknya. Setelah percakapan empat mata, Spider membawa Bruce di hutan yang berada di pinggiran laut untuk segera mempersiapkan penyelundupannya menggunakan kapal selam menuju Amerika Serikat. Di sana Spider memerintahkan anggotanya yang bernama Jeff untuk mengawasi Bruce selama Bruce mengemudi kapal selam tersebut menuju Amerika Serikat. Selain itu, Spider juga memberitahu Jeff jika telah berhasil lolos ke perairan Amerika, maka ia akan bertemu langsung dengan Alexandra atau istri Plon itu sendiri ditemani dengan temannya yang bernama Dallas di dermaga. Setelah Spider menjelaskan semuanya, Bruce dan Jeff pun diperintahkan untuk segera mengemudi kapal selam tersebut. Bueno, ¿qué? Mira este man. Di sini Spider menemui Rebecca dan Ailey untuk mengikatnya pada sebuah gudang dan ternyata Spider sangat terpikat dan bergairah melihat bodi dan kecantikan Rebecca. Ia pun merayu dan menggerogoti tubuhnya lalu mengajaknya menanam jagung, tetapi pada saat Spider melepaskan ikatan di tangannya, Rebecca langsung menamparnya. Terpaksa Spider langsung mengajaknya secara paksa, tetapi tiba-tiba saja Plon datang lalu memarahi Spider karena tidak mempunyai rasa hormat terhadap perempuan. Di sisi lain, Bruce yang sementara dalam perjalanan sedang sibuk mengemudi kapal selam tersebut ditemani dengan Jeff. Di dalam kapal mereka saling kenal satu sama lain hingga suatu ketika Bruce merasa penasaran. Ia pun menyusuri tiap lorong-lorong kapal dan terkejut karena menemukan beberapa gadis sandraan yang terikat di sana. Pada saat Bruce ingin membebaskan mereka, ternyata dari belakang Jeff menghalangnya hingga terjadi perkelahian yang cukup hebat. Striker! Di sini Tuan Ford bersama rekan kerjanya sedang mempersiapkan rencana untuk menggagalkan penyelundupan kartel Colombia yang sekiranya akan tiba besok di Florida, Amerika Serikat. Selain itu mereka juga memikirkan bagaimana keselamatan Bruce beserta anak dan istrinya. Keesokan harinya kita berpindah ke dermaga Florida, di mana di sana kontak Spider yang bernama Dallas ditemani dengan istri Plon Alexandra sedang menunggu kedatangan Bruce dan Jeff di kapal pesiar mereka. Tak lama setelahnya Bruce dan Jeff pun telah sampai sambil membawa paketan narkoboinya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana agen DEA Amerika Serikat bekerja untuk menghabisi aksi penyelundupan narkoba kartel Colombia. Well, ain't this a lovely sight? Let's go into the dock. I assume you're? You betcha. Let's see what you got. Well, looks like we have a deal. Looks like the end of the line for you, Bruce. What the? Take her. All right, Commander, you're safe. CIA. Thank you. And who might you be? Agent Dallas Chapman.
Faktanya pria tua yang bertopi dan berkacamata ini adalah agen rahasia DEA yang menyamar sebagai jaringan kartel Colombia atau Dallas. Di akhir cerita Nisot, kini Bruce dikawal dengan anggotanya untuk pergi menyelamatkan anak dan istrinya. Cerita Chaps pun selesai. Nah, kira-kira apa yang bisa kita petik dari film ini? Tulis di kolom komentar. Selamat bersuah kembali.